Halo sobat-sobat pembelajar, jumpa lagi dalam belajar bareng Kak Krisna. Pada sesi atau video kali ini kita mau belajar tentang humas atau hubungan masyarakat, atau kalau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan public relation atau PR. Ya, nah apa nanti akan kita pelajari di sini? Jadi di video ini kita akan mengulas terlebih dahulu dari yang paling awal terlebih dahulu tentang apa itu definisi atau pengertian dari humas itu sendiri. Ya, sebelum nanti kedepannya kita akan mengulas tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan di humas, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang PR dan sebagainya. Ya, namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu, kita akan pelajari bersama terlebih dahulu, yaitu definisi tentang PR atau humas itu apa. Ya, dan di video ini nanti akan ada beberapa pakar ya yang akan memberikan definisi tentang PR atau humas tersebut ya. Lebih kurang nanti kita akan ada di sini ada tujuh pakar ya yang akan mengutarakan pendapat mereka tentang humas ya, dan di akhir nanti dari saya bukan pakar ya, di sini saya bukan pakar, hanya mencoba merangkum dari informasi-informasi yang sudah diberikan oleh para pakar itu, apa sih yang saya tangkap tentang humas yang mudah saya ingat-ingat, kira-kira begitu ya. Dan harapannya nanti teman-teman juga setelah belajar bareng ini sekitar ada 7 pakar. Sebenarnya ada lebih dari 7, ada banyak sekali para pakar tentang PR atau kehumasan ini yang berpendapat tentang humas itu apa ya. Namun di sini kita akan contohkan saja ada 7 ya, 7 pakar nanti yang akan memberikan definisi mereka tentang humas ya. Nanti teman-teman, oh kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, kalau dari saya sendiri yang saya tangkap adalah ini, kira-kira begitu ya. Oke. Yuk kita lihat siapa-siapa saja ya yang berpendapat atau memberikan definisinya tentang humas ya. Nanti akan ada definisi menurut Scott M. Gottlieb dan Ellen H. Center ya. Yang kedua dari Public Relations Society of America. Yang ketiga dari J. C. Seidel ya. Yang keempat dari W. Emerson Rack. Yang kelima dari Public Relation World Conference. Yang keenam dari Gottlieb, Center dan Broom. Dan yang ketujuh, pakar yang terakhir adalah dari Jeffkins dan Daniel Yadin. Ya, seperti apa pendapat-pendapat mereka? Yuk kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, oke, definisi humas atau PR menurut Scott M. Gottlieb dan Ellen H. Center ya. Dia bilang apa ini mereka ini? Oke. Humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya ya. Ya, cukup panjang ya definisi menurut Scott M. Gottlieb dan Ellen H. Center ini cukup panjang ya. Jadi ini merupakan fungsi manajemen. Dia lebih menyoroti dari humas yang memiliki fungsi manajemennya ya, menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan, tata cara seorang organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan ya, dan setelah merencanakan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan. Pengertian dulu, pemahaman, kemudian baru dukungan dari publiknya ya. Oke, itu definisi yang pertama menurut Scott M. Gottlieb dan Ellen H. Center ya. Kita lihat pendapat dari pakar yang kedua ya. Oke. Berikutnya adalah definisi humas atau PR menurut The Public Relations Society of America ya. The Public Relations Society of America, dia mengatakan bahwa humas itu apa sih? Humas membantu suatu organisasi dan publiknya untuk saling beradaptasi secara menguntungkan. Humas adalah usaha organisasi
untuk memperoleh kerjasama dari sekelompok orang. Ya, berikutnya lagi, humas membantu organisasi berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utama. Ya, di sini setidaknya ada 3 definisi ya tentang PR atau humas ini. Yang pertama, membantu suatu organisasi dan publiknya untuk saling beradaptasi secara menguntungkan. Jadi organisasi dan publik beradaptasi secara menguntungkan. Berikutnya, membantu atau suatu usaha organisasi untuk memperoleh kerjasama dari sekelompok orang. Ya, baru yang ketiga adalah membantu mengorganisasi atau berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utamanya. Ya, ini adalah pendapat dari The Public Relations Society of America tentang apa itu public relation atau humas. Ya, kita masuk ke definisi yang ketiga. Definisi yang ketiga ini adalah menurut J.C. Seidel ya, J.C. Seidel. Oke, menurut J.C. Seidel ini apa ya? Humas adalah proses yang berkelanjutan. Nah, dari usaha manajemen untuk memperoleh itikat baik dan pengertian dari langganannya, pegawai, dan publik umum ke dalam dengan mengadakan analisis dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan. Ya, sepertinya ini sama seperti yang pertama tadi, melihat atau menyoroti dari sisi manajemennya ya. Jadi humas merupakan suatu proses usaha yang berkelanjutan, ini berkesinambungan ya, untuk memperoleh itikat baik dan pengertian baik dari langganannya, dari publiknya ya, langganannya, pegawainya, publik umum, yaitu ada usaha ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam ini lebih menganalisis perbaikan terhadap diri sendiri, sedangkan usaha yang keluar adalah mengadakan nanti pernyataan-pernyataan. Ini berarti sifatnya resmi ya, kira-kira demikian ya, pernyataan-pernyataan resmi dari suatu organisasi itu melalui humasnya. Oke, ini adalah yang ketiga ya, definisi yang ketiga menurut J.C. Seidel. Kita akan lihat definisi berikutnya. Yang keempat adalah definisi humas menurut W. Emerson Reich ya, W. Emerson Reich. Oke. Pertama, ada kedua ini ya. Oke, yang pertama, humas adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijakan, penentuan pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan itikat baik dari mereka. Ya, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, lebih pendek ini definisinya, pelaksanaan kebijakan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. Ya, cukup panjang juga ya menurut Emerson Reich ini ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah humas itu merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan, penentuan pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan itikat baik dari mereka, dari publiknya ya. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. Oke, jadi ini pendapat W. Emerson Reich ya, cukup panjang. Kita akan lanjut melihat pendapat atau definisi dari pakar berikutnya ya. Di sini yang berikutnya adalah definisi humas atau PR menurut Public Relation World Conference. Jadi berdasarkan konferensi dunia tentang public relation ya. Yang pertama ini apa ini? Oke. Humas adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan yang memprediksi kecenderungan, memperkirakan konsekuensi, memberi saran kepada pimpinan organisasi, dan melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk melayani kepentingan publik dan organisasinya. Ya, kita ulang sekali lagi, ini adalah penggabungan dari seni
dan ilmu pengetahuan. Ya, dia melihatnya dari sisi ini ya. Penggabungan dari seni dan ilmu pengetahuan yang apa? Memprediksi. Ya, memprediksi kecenderungan, memberikan konsekuensi dan sebagainya ya, memprediksi. Yang berikutnya memberi saran kepada pimpinan organisasi, harus demikian, demikian dan seterusnya ya. Terus juga melaksanakan rencana kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk melayani kepentingan publik dan organisasinya. Untuk melayani kepentingan publik dan organisasinya. Itu dia. Ya. Menurut Public Relations World Conference tentang PR ya. Oke, kita lanjut saja ke definisi berikutnya. Definisi berikutnya adalah definisi humas atau PR menurut Catlip, Center, dan Broom. Seperti apa pendapat mereka? Ini dia. Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Ya, jadi ini fungsi manajemen. Sama, ini melihat dari sisi manajemennya ya. Fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan. Membangun terlebih dulu, kemudian mempertahankan hubungan baik ya. Selalu membicarakan masalah hubungan baik ya. Oke. Membangun, mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik ya. Juga ini dia sama, selalu antara organisasi dengan publik ya, yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Membangun, mempertahankan hubungan yang baik antara organisasi dan publik. Kira-kira demikian tadi menurut Catlip, Center, dan Broom. Oke, kita akan lihat lagi definisi dari pakar yang ketujuh ya. Yang terakhir ini cukup pendek, mudah diingat ya, dari Jeffkins dan Daniel Yaden. Ya, seperti apa definisinya? Sangat simpel sekali di sini. Humas adalah sebuah sistem untuk menciptakan niat baik. Jadi dia melihat bahwa humas ini sebagai satu unit, suatu sistem yang menciptakan sebuah sistem ya untuk menciptakan niatan baik. Pastinya dari sebuah organisasi ya ke publiknya. Oke. Jadi itu dia sobat-sobat belajar definisi-definisi tentang PR atau humas dari ketujuh pakar. Dalam hari ini ada yang perorangan, ada juga yang berdasarkan perkumpulan organisasi atau conference begitu ya. Tadi ya ada beberapa. Sehingga kalau menurut teman-teman sendiri dari 1, 2, 3 dan sebagainya tadi, kalau ditarik kesimpulan itu kira-kira apa? Ya silahkan ya. Silahkan teman-teman berpendapat, oh gampangnya kalau menurut saya bahwa humas itu begini ya. Kalau menurut saya seperti apa? Menurut saya simple, yang saya tangkap adalah ini dia, bahwa humas itu merupakan suatu organisasi yang melaksanakan segala bentuk komunikasi. Ya, komunikasi ini, ya komunikasi berarti ada komunikasi lisan, komunikasi tertulis dan sebagainya ya. Suatu organisasi yang melaksanakan segala bentuk komunikasi, baik ke dalam maupun keluar ya. Ya, baik ke dalam maupun keluar, antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan khusus atau tujuan tertentu. Ya, oke. Sekali lagi, ini merupakan suatu organisasi yang melaksanakan segala bentuk komunikasi, ya, baik tulis, lisan dan sebagainya, segala bentuk komunikasi, baik ke dalam itu dengan publik dalam maupun keluar dengan publik yang di luar. Ya, jadi organisasi itu ada publik dalam itu ada ya. Para pegawai, karyawan dan sebagainya itu publik dalam, sementara ada yang keluar yaitu publik ya, publik yang di luar. Oke. Antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan khusus ya. Jadi membentuk komunikasi ya untuk tujuan tertentu, tujuan khusus. Pastinya tujuan-tujuannya ada tujuan-tujuan yang baik ya, setidaknya tujuan baik untuk organisasi juga untuk publik. Jadi itu teman-teman atau sobat-sobat belajar definisi-definisi humas yang kali ini di video ini kita bahas bersama ya. Dan tadi ada lebih kurang ada 7 definisi, baik dari perorangan juga dari hasil konferensi dan sebagainya. Nah, dan saya menutup di sini dengan kesimpulan dari apa? Bukan kesimpulan, menutup dengan pendapat saya tentang informasi-informasi dari 7 definisi tadi yang saya tangkap. Ya, harapannya teman-teman juga
menangkap sesuatu ya silakan. Intinya ini adalah suatu organisasi boleh, manajemen boleh. Tadi juga mengatakan antara seni dan ilmu pengetahuan boleh. Tapi intinya kan sama ya, membahas kinerja antara sebuah organisasi yang menjaga hubungan baik dengan publiknya. Kira-kira demikian ya, untuk tujuan tertentu. Oke, kira-kira demikian definisi-definisi humas atau PR yang saat ini kita pelajari bersama ya. Nanti harapannya ke depan kita ketika mempelajari tentang humas-humas yang lain kita bisa lebih paham ya, karena oh ternyata definisi humas itu begini. Kira-kira begitu sobat-sobat belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasi untuk dapat pemberitahuan tentang video-video terbaru dari Kak Krisna ya. Oke, like dan saran komen saya nantikan di situ ya. Terima kasih, sampai ketemu. Salam super sobat-sobat pembelajar Indonesia. Bye bye.